Baik Bapak, terima kasih. Soalnya kita semua tahu ya, kalau perempuan itu senang berbicara. Baik, eee, mungkin, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai halal di balik label. Apa yang perlu kita tahu tentang kosmetika halal? Nah, teman-teman sendiri pasti tahu ya, sediaan kosmetika itu adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, serta kuku, bibir, dan organ genital luar yang tujuannya adalah untuk membersihkan, kemudian mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki atau memelihara bagian tubuh kita. Baik, boleh di next. Oke, kosmetika halal. Yang pertama itu kosmetika merupakan kebutuhan harian yang digunakan secara rutin, yaitu kosmetika itu digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti produk-produk yang memiliki kontak langsung seperti yang tadi sudah saya jelaskan dengan tubuh sehingga kualitas, keamanan, dan komposisi bahan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Karena kalau misalkan kita pakai kosmetika atau bahan yang langsung bersentuhan dengan kulit, namun keamanannya kita tidak tahu, mutunya kita tidak tahu, itu kan sama saja kita membahayakan diri kita sendiri ya. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal semakin meningkat. Ya saat ini untuk kehalalan memang sedang gencar-gencarnya BPJPH memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai produk-produk halal, terutama salah satunya kosmetik. Nah, kemudian kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal ini kenapa semakin meningkat? Karena peningkatan literasi atau pengetahuan konsumen mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih produk atau lebih aware kepada diri sendiri gitu ya. Gaya hidup halal kini tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aspek religius, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas dan keamanan produk yang digunakan. Kemudian halal tidak hanya terbatas pada pangan tetapi juga kosmetik ya. Untuk pangan sendiri saat ini memang sudah sangat banyak ya produk-produk pangan yang sudah dihalalkan terutama untuk para UMKM. Itu kita bahas sedikit tentang pangan ya teman-teman. Sekarang tuh para UMKM bahkan contohnya misalkan telur gulung gitu ya di daerah kalian masing-masing itu coba deh mulai cari atau tukang ketoprak atau apapun itu pasti mereka sudah memiliki logo halal atau yang ada scan-nya itu dan itu bisa diperiksa teman-teman. Dia tuh benar-benar barcode-nya itu memang sudah mendaftarkan halal atau hanya asal ditempel itu bisa diperiksa. Kemudian kosmetika juga secara konseptual oke baik. Untuk kosmetika juga secara konseptual prinsip halal mencakup seluruh produk yang digunakan oleh manusia termasuk kosmetik. Penilaian kehalalan kosmetik ini melibatkan apa saja? Ada bahan, kemudian ada proses produksi, kemudian serta sistem jaminan halal yang diterapkan oleh produsen itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk bahan dan proses produk kosmetika berpotensi mengandung unsur non halal itu kenapa? Karena beberapa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik itu terdapat dari hewani atau proses tertentu yang berpotensi tidak memenuhi kriteria halal. Selain itu, aspek proses produksi dan kemungkinan kontaminasi silang juga menjadi perhatian dalam kajian kosmetika halal ini. Serta pemahaman kosmetika halal penting untuk keamanan, etika, dan kepercayaan konsumen. Karena untuk membangun kepercayaan publik serta mendorong industri kosmetika untuk menerapkan praktek produksi yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Oke, bisa boleh di next.
Selanjutnya kita masuk ke kosmetika dan gaya hidup modern. Gaya hidup modern ini dia nggak jauh beda ya sama waktu yang di slide pertama tadi, karena penggunaan kosmetika ini adalah rutinitas kita setiap hari. Pasti teman-teman semua, ibu bapak, setiap hari itu pasti menggunakan produk-produk kosmetika yang contohnya seperti sabun, sampo, kemudian menggunakan produk-produk wangi-wangian, sehingga perannya tidak hanya bersifat estetik tetapi juga berkaitan dengan kesehatan kulit. Kemudian perubahan gaya hidup dan tuntutan penampilan. Nah, tuntutan penampilan ini biasanya ada pada dunia kerja, pendidikan, kemudian interaksi sosial, mendorong meningkatnya perhatian terhadap penampilan. Kosmetika dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menunjang profesionalitas dalam berbagai aktivitas. Nah, saat ini pasti jarang sekali orang-orang yang keluar tanpa parfum, pasti itu. Karena wewangian itu menjadi salah satu daya tarik, dan saya pribadi pun kurang pede ya kalau misalkan kita keluar tanpa wewangian, seperti itu teman-teman. Kemudian pengaruh media sosial dan tren kecantikan. Nah, ini biasanya di tren anak-anak muda sekarang. Media sosial itu kan berperannya itu sangat besar ya dalam membentuk persepsi dan preferensi konsumen terhadap kosmetika. Jadi banyak beberapa influencer-influencer memang yang mengiklankan produk-produk kosmetik. Nah, tren kecantikannya juga sangat cepat berubah karena mempengaruhi pola konsumsi dan mendorong masyarakat untuk mencoba berbagai produk baru. Contohnya seperti lipstick itu kan ada beberapa, ada lip matte, ada lip tint, kemudian juga banyak yang diiklankan lalu dipromokan dengan harga murah. Bagi kaum hawa biasanya tidak memiliki satu warna. Saya pribadi pun memiliki lebih dari satu warna, yaitu kadang kita kena iklan lah ya, istilahnya tuh kita kayak kena iklan kayak gitu. Mungkin Pak Reski sendiri suka kena iklan apa Pak kalau produk kosmetik Pak? Biasanya lebih ke hair tonic ya Bu ya? Oh iya, kalau bapak-bapak pasti hair tonic, parfum, betul Pak? Iya betul Bu. Iya, betul. Oke, selanjutnya untuk peningkatan variasi dan inovasi produk kosmetik, industri kosmetik terus berkembang, apalagi saat ini memang sangat-sangat digandrungi. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya mungkin tidak terlalu banyak produk-produk, namun saat ini industri kosmetik sangat berkembang dengan menghadirkan berbagai inovasi mulai dari formulasi, teknologi, hingga klaim fungsi produk. Hal ini memberikan banyak pilihan bagi konsumen, namun juga menuntut pemahaman yang lebih baik terhadap produk yang digunakan. Selanjutnya, kesadaran konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk ini juga memang sangat penting. Karena konsumen saat ini itu, di zaman modern seperti saat ini itu semakin peduli terhadap kualitas, keamanan, dan asal-usul bahan kosmetik. Kesadaran ini mendorong pentingnya regulasi, sertifikasi, serta edukasi agar penggunaan kosmetik tetap aman dan bertanggung jawab. Boleh next. Oke, mengapa halal dibalik label seperti pada judulnya ya? Label halal sering dipercaya sepenuhnya, sehingga seringkali dianggap sebagai jaminan mutlak tanpa perlu ditelaah lebih lanjut. Label tersebut menjadi simbol kepercayaan, meskipun tidak semua konsumen memahami ruang lingkup dan batasan dari sertifikasi halal itu sendiri. Nah, kemudian konsumen jarang memahami proses di baliknya. Jadi kayak misalkan mungkin
ketika suatu produk sudah berlabelkan halal, ya sudah langsung percaya gitu. Padahal label halal sendiri itu mungkin bisa jadi hanya ditempel, tidak melalui sertifikasi dan prosesnya. Nah, kemudian pentingnya literasi halal kosmetika. Literasi halal kosmetika menjadi penting agar konsumen mampu bersikap lebih kritis dan informatif. Dengan pemahaman yang baik, konsumen tidak hanya bergantung pada label, tetapi juga memaknai dan memahami halal secara menyeluruh, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri kosmetik. Jadi kalau kita tahu literasi halal tersebut bagaimana, mungkin kita jadi lebih tahu nih, oh ini sudah melalui proses, oh ini sudah didaftarkan kehalalannya, oh berarti ini aman mutunya. Seperti itu teman-teman. Oke. Konsep halal dan haram. Nah, di sini tuh kalau dalam Islam sendiri, halal merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Konsep ini tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga pada produk lain yang digunakan manusia, termasuk kosmetika. Untuk dasar syariatnya, ketentuan halal dan haram jika di Islam itu bersumber dari Al-Quran, hadis, serta para ulama. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menentukan status suatu produk berdasarkan bahan, proses, dan cara perolehannya, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas bagi umat Islam sendiri. Kemudian untuk prinsip halalan toiban, ini adalah penegasan bahwa suatu produk tidak hanya harus halal secara hukum, tetapi juga toyib, yaitu baik, aman, dan bermanfaat. Dalam konteks kosmetika itu sendiri, hal ini mencangkup keamanan bahan, kemudian proses produksi, serta dampaknya terhadap kesehatan pengguna dan lingkungan. Jadi memang harus terukur ya. Misalkan ada seperti kemarin-kemarin itu muncul berita-berita mengenai overclaim pada kosmetika. Nah, jika pada prinsip kehalalan berarti dia tidak halalan toiban karena menambahkan atau mengiklankan hal yang dilebih-lebihkan. Nah, itu juga masuk dalam prinsip halalan toiban ya, teman-teman semua. Jadi misalkan mungkin kalau kandungannya kurang berarti dia tidak bermanfaat. Tapi jika kandungannya berlebihan, dia akan membahayakan konsumen. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, halal dan toyib dalam kosmetika. Definisi kosmetika halal seperti yang tadi sudah beberapa dibahas, yaitu menyangkut bahan baku, bahan tambahan, serta seluruh proses produksi memenuhi ketentuan syariat Islam. Produk ini dipastikan bebas dari bahan haram dan najis, serta diproduksi melalui sistem yang menjamin kehalalan secara konsisten. Nah, toyib tadi sudah dijelaskan ya mengenai toyib, berarti artinya aman, bermutu, tidak berbahaya. Kemudian relevansi dengan keamanan konsumen, yaitu evaluasi menyeluruh terhadap bahan baku, bahan penolong, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Seluruh tahapan tersebut harus terjamin bebas dari kontaminasi bahan non-halal, sehingga kehalalan produk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i. Oke, baik. Sebentar.
Oke, tadi ya kosmetika halal tadi sudah dijelaskan adalah definisi kosmetika yang bahan bakunya dan produknya memang harus halal secara hukum. Kemudian perbedaan dengan kosmetik konvensionalnya itu, kalau misalkan konvensional itu terhadap perhatiannya itu lebih ke aspek dan mutu, teman-teman. Kalau misalkan kosmetika halal sendiri, dia memperhatikan keamanan, mutu, dan juga memastikan kesesuaian bahan dan proses dengan prinsip halalnya. Kemudian untuk cangkupan bahan dan proses, kosmetika halal mencakup evaluasi yang menyeluruh. Kemudian dia juga bisa sebagai bahan penolong, proses produksi, penyimpanan hingga distribusi. Seluruh tahapan tersebut harus terjamin dan bebas kontaminasi. Baik. Nah, regulasi kosmetik halal di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu tentang jaminan produk halal menjadi landasan hukum utama dalam menyelenggarkan jaminan produk halal di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa produk yang beredar dan digunakan masyarakat, termasuk kosmetika, harus memiliki kejelasan status kehalalannya. Kemudian, pada tahun 2004 ada juga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 yang mengatur lebih lanjut implementasi untuk undang-undang jaminan produk halal, termasuk tahapan wajibnya sertifikasi halal untuk berbagai produk non-makanan, salah satunya kosmetik. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 ini, mulai 17 Oktober 2026, semua produk kosmetik yang diedarkan dan dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Produk yang tidak memiliki sertifikat dapat dikenakan sanksi administratif, penarikan, atau larangan edar. Nah, kemudian pada peraturan BPOM seperti peraturan BPOM nomor 33 tahun 2021 tentang registrasi kosmetik juga mengatur bahwa label kosmetik harus memuat informasi lengkap, termasuk status halal sesuai sertifikasi yang sah. Kemudian logo halal tidak boleh dicantumkan tanpa sertifikasi resmi BPJPH. Nah, selanjutnya untuk kewajiban sertifikasi halal ini, dia itu biasanya melalui regulasi. Nah, sertifikat halal ditetapkan sebagai kewajiban bagi pelaku usaha, bukan lagi bersifat sukarela. Hal ini bertujuan biasanya untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri termasuk di sektor kosmetika. Nah, untuk perlindungan kosmetika pada konsumen ini seperti yang tadi sudah dibahas ya, jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan halal, berarti dia memiliki titik kritis yang mungkin membahayakan konsumen tersebut, seperti mungkin kelebihan suatu bahan yang dilebih-lebihkan atau penggunaan bahan berbahaya, itu juga menjadi salah satu alasan adanya kewajiban sertifikasi halal. Kemudian untuk peran negara sendiri, negara ini berperan aktif melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang biasa disebut dengan BPJPH, yang bertugas mengelola sertifikasi halal. Selain itu, negara memastikan adanya pengawasan, regulasi teknis, serta kerjasama dengan lembaga pemeriksaan halal dan otoritas terkait untuk menjamin pelaksanaan sistem halal yang kredibel dan berkelanjutan. Nah, saat ini memang sudah banyak seperti pembentukan halal center di beberapa universitas pun sudah ada yang nantinya itu bisa membantu masyarakat, membantu industri untuk membuat sertifikasi halal atau menghalalkan produk-produknya, seperti itu teman-teman. Baik. Nah, lembaga terkait sertifikasi halal ini ada beberapa. Yang pertama itu ada BPJPH, ada LPH, ada Komisi Fatwa MUI. Nah, untuk
Yang saya bilang tadi, bahwa beberapa universitas sudah ada lembaga halal, yaitu seperti LPH ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita masuk ke BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Nah, BPJPH ini berperan dalam menerima permohonan sertifikasi halal. Jadi kalau kita mengajukan kehalalan kepada LPH, itu kemudian LPH input data-data serta nama-nama produk ke BPJPH melalui aplikasi Si Halal. Kemudian menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat halal bagi produk termasuk kosmetik. Nah, kemudian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LPH ini bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan meliputi bahan baku, bahan penolong, proses produksi, hingga fasilitas yang digunakan. Hasil pemeriksaan LPH menjadi dasar penetapan status halal suatu produk. Jadi, misalkan kita mendaftarkan produk halal kepada suatu LPH, nanti LPH itu yang akan mengecek produk-produk kita, teman-teman, produk-produk kita yang akan dicek oleh LPH. Kemudian setelah itu dicek juga untuk bahan-bahan, alat yang digunakan, kemudian proses produksi, seperti itu. Dan selanjutnya nanti LPH akan membantu untuk menginput data-data dari industri atau UMKM yang akan mendaftarkan halal. Selanjutnya, MUI, Majelis Ulama Indonesia, memiliki peran penting dalam penetapan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPH. MUI melakukan sidang fatwa untuk menentukan status kehalalan produk secara syar'i. Keputusan ini kemudian menjadi acuan bagi BPJPH dalam penerbitan sertifikat halal. Oke. Kemudian alur sertifikasi halal untuk kosmetik. Yang pertama itu pendaftaran. Proses sertifikasi halal diawali dengan pendaftaran oleh pelaku usaha melalui BPJPH. Pada tahap ini, pelaku usaha mengajukan data administratif informasi produk kosmetik, komposisi bahan, serta dokumen pendukung sistem jaminan halal yang diterapkan. Nah, setelah pendaftaran, setelah semua dokumen masuk atau administrasi serta informasi itu masuk, setelah itu akan diadakan pemeriksaan dan audit. Setelah pendaftaran, LPH itu melakukan pemeriksaan seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya pada bab LPH, bahwa setelah semuanya didaftarkan, setelah itu LPH akan memeriksa dan mengaudit terhadap produk dan fasilitas produksi. Auditnya itu mencakup apa saja? Nah, auditnya itu mencakup verifikasi bahan baku dan bahan penolong, kemudian proses produksi, kebersihan, fasilitas, serta potensi kontaminasi bahan non-halal. Jadi misalkan dilihat juga lingkungannya, dilihat juga ruangan-ruangannya, kemudian proses produksinya seperti apa, karena akan dilihat di mana memang tidak terjadi titik kritis atau terjadi kontaminasi atas bahan yang non halal. Kemudian penetapan fatwa ini hasil pemeriksaan dan audit LPH disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian MUI melakukan sidang fatwa untuk menetapkan status kehalalan produk kosmetik berdasarkan kajian syariat Islam. Nah, untuk sertifikat dan label halal, nah setelah fatwa halal dari MUI, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal resmi pada kemasan produk kosmetika sebagai bentuk jaminan kehalalan bagi konsumen. Okay. Bahan kosmetika sama dengan titik kritis kehalalan. Nah, titik kritis kehalalan itu menyangkut apa? Seperti yang tadi ya sudah dijelaskan sudah disebutkan di awal. Maaf.
bahan aktif. Nah, bahan aktif ini kan komponen utama yang memberikan efek fungsional pada kosmetik, seperti mungkin ada klaim pada sediaan-sediaan kosmetik, pencerah, pelembab, atau anti-aging. Titik krisis kehalalan bahan aktif muncul ketika bahan tersebut berasal dari sumber hewani, proses bioteknologi atau sintesis yang melibatkan media atau enzim dari bahan yang non-halal. Nah, kemudian pada bahan tambahan biasanya digunakan untuk mendukung stabilitas, kemudian tekstur, warna, dan aroma produk seperti pengemulsi, pengawet, pewarna, dan parfum. Beberapa bahan tambahan berpotensi menjadi titik kritis karena dapat berasal dari lemak hewani, alkohol tertentu, atau bahan turunan yang status kehalalannya perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian untuk bahan penolong ini yang digunakan dalam produksi tetapi tidak selalu tercantum dalam komposisi akhir produk seperti pelarut, bahan pembersih, atau agen proses. Meskipun tidak selalu tertinggal dalam produk akhir, bahan penolong tetap menjadi titik kritis kehalalan karena biasanya dia dapat mempengaruhi status halal melalui proses produksi dan resiko kontaminasi. Biasanya hal-hal ini terjadi pada proses ekstraksi. Oke. Bahan hewani dalam kosmetika itu ada kolagen, gelatin, asam lemak, dan risiko sumber non-halal. Untuk kolagen ini banyak digunakan dalam kosmetika sebagai bahan pelembab dan anti-aging. Titik krisis kehalalan kolagen terletak pada sumbernya karena kolagen umumnya diekstraksi dari kulit, tulang, atau jaringan hewan. Apabila berasal dari hewan yang tidak halal atau tidak disembelih sesuai syariat, maka kolagen tersebut berstatus tidak halal. Nah, pada gelatin ini saya pernah melakukan penelitian, yaitu penelitian tesis saya mengenai gelatin pada produk masker, teman-teman. Jadi ini juga untuk pengetahuan bahwa beberapa masker gelatin yang diklaim mengandung gelatin di pasaran itu, terutama mungkin di marketplace, itu saya dari hasil penelitian saya menemukan bahwa ada beberapa produk masker gelatin yang mengandung gelatin non halal pada produk yang berlabel halal. Maka dari itu, kenapa label halal harus ditindaklanjuti secara lanjut gitu teman-teman. Jangan asal melihat oh ini sudah halal berarti ya sudah berarti aman digunakan. Tapi ternyata saya menemukan hal itu pada penelitian saya. Nah, itu menjadi salah satu titik bahwa oh kalau kita beli produk atau kita menggunakan suatu produk, baiknya kita memeriksa produk tersebut aman tidak, ini benar halal atau tidak, seperti itu ya. Nah, pada gelatin ini dia itu merupakan turunan kolagen yang sering digunakan sebagai pembentuk gel atau film. Misalnya pada masker wajah, risiko kehalalan gelatin cukup tinggi karena sebagian besar gelatin komersil berasal dari babi atau hewan lain yang tidak disembelih secara halal, sehingga memerlukan penelusuran sumber dan sertifikasi halal yang ketat. Kemudian untuk asam lemak berfungsi sebagai emolien, surfaktan, atau pengemulsi dalam kosmetika. Bahan ini dapat berasal dari sumber nabati maupun hewani. Titik kritis kehalalannya itu muncul ketika asam lemak berasal dari lemak hewan yang tidak halal atau tidak jelas asal-usulnya. Nah, untuk risiko sumber non-halal sendiri, bahan kosmetika menuntut adanya verifikasi bahan secara menyeluruh tanpa penelusuran yang jelas terhadap asal bahan dan proses produksinya. Kosmetika berpotensi mengandung unsur non-halal meskipun secara fungsi dan keamanan memenuhi standar teknis. Oke, untuk alkohol dalam kosmetik, ini ada beberapa jenis-jenis alkohol seperti etanol, alkohol lemak, serta alkohol aromatik. Tidak semua alkohol bersifat memabukkan atau bermasalah secara halal. Sebagian justru berperan sebagai emolien atau penstabil
formulasi, namun masih dalam batas, teman-teman, atau tidak meninggalkan hasil produk. Selanjutnya, perbedaan etanol fermentasi dan sintesis. Jika fermentasi itu biasanya melalui fermentasi bahan berpati atau bergula oleh mikroorganisme yang secara proses berpotensi berkaitan dengan hammer. Sementara itu, etanol sintesis diproduksi melalui proses kimia tanpa fermentasi. Perbedaan proses ini menjadi titik penting dalam penilaian kehalalan etanol dalam kosmetika. Kemudian selanjutnya untuk pandangan halal mengenai alkohol ini, penilaiannya itu alkohol tidak bersifat tunggal, tetapi mempertimbangkan jenis, sumber, proses, dan penggunaannya. Alkohol lemak umumnya tidak bermasalah karena tidak memabukkan, sedangkan etanol memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, kejelasan sumber dan proses produksi menjadi kunci dan menentukan status alkohol pada produk kosmetika. Baik. Nah, proses produksi kosmetika. Nah, pada proses ini juga memiliki beberapa titik-titik kritis ya, terutama kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu pasti bisa terjadi ketika bahan atau produk halal bersentuhan dengan bahan non-halal dalam proses produksi. Risiko ini dapat muncul pada penggunaan alat, mesin, atau jalur produksi yang tanpa prosedur pembersihan yang memadai, sehingga berpotensi mempengaruhi status kehalalan pada produk kosmetik. Kemudian untuk fasilitas produksi sendiri itu memegang peran yang cukup penting dalam menjamin kehalalan kosmetika, di mana fasilitas yang digunakan harus mendukung penerapan sistem jaminan halal, termasuk pengaturan alur produksi, penyimpanan bahan, dan pengelolaan limbah agar tidak terjadi pencampuran antara bahan halal dan non-halal. Kemudian untuk kebersihan dan pemisahan alat, nah kebersihan alat dan pemisahan ini penggunaan peralatan menjadi aspek krusial dalam proses produksi kosmetika halal. Kenapa? Karena alat yang digunakan itu harus dibersihkan sesuai prosedur. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam produk non halal dan halal itu tidak boleh tercampur. Harus dipisahkan. Selanjutnya selanjutnya adalah sistem jaminan produk halal atau SJPH. Tujuan penerapannya menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan bukan hanya pada saat sertifikasi awal. Nah, melalui SJPH, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko penggunaan bahan halal, mencegah kontaminasi silang, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi halal yang berlaku. Untuk keberlanjutan halal, SJPH mendukung keberlanjutan halal dengan memastikan bahwa perubahan bahan atau pemasok tetap dievaluasi dari sisi kehalalan. Dengan sistem yang berjalan secara kesinambungan, kehalalan produk kosmetika dapat dipertahankan dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing industri itu sendiri. Baik. Nah, untuk elemen utama SJPH itu dia ada kebijakan halal. Kebijakan ini menjadi landasan dalam seluruh aktivitas produksi kosmetika dan menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memenuhi ketentuan halal. Kemudian tim manajemen halal. Tim ini adalah tim yang memastikan bahwa seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian distribusi produk, serta semua hal yang mencangkup produksi itu berjalan sesuai dengan kebijakan halal yang ditetapkan. Untuk untuk
prosedur tertulisnya itu yaitu mengenai prosedur yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam menjalankan proses produk halal. Nah, dokumen ini mencangkup prosedur pengadaan bahan, produksi, pembersihan fasilitas, penanganan produk, serta pengendalian perubahan sehingga pelaksanaan SJPH dapat berjalan terstandar dan terdokumentasi. Untuk evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan SJPH. Kegiatan ini meliputi audit internal dan peninjauan ulang sistem guna memastikan bahwa seluruh elemen SJPH tetap berjalan dengan baik dan mampu mengantisipasi potensi risiko kehalalan. Oke. Nah, peran laboratorium dalam kosmetika halal yaitu untuk beberapa pengujian seperti uji DNA, uji bahan hewani, dan uji alkohol. Untuk uji DNA sendiri biasanya untuk mendeteksi keberadaan materi genetik dari spesies tertentu, terutama hewan yang berstatus non-halal. Metode ini sangat sensitif dan mampu mengidentifikasi jejak bahan non-halal meskipun jumlahnya sangat kecil atau telah melalui proses pengolahan. Jadi pada saat saya melakukan penelitian tesis saya tentang masker gelatin, itu saya melakukan uji DNA terhadap DNA babi dan DNA sapi untuk mengetahui bahwa gelatin yang ada pada masker wajah yang dijual di pasaran itu mengandung gelatin dengan DNA sapi atau babi. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk uji bahan hewani, yang jelas dia adalah untuk memastikan asal-usul bahan yang digunakan dalam kosmetika seperti kolagen, gelatin, atau enzim. Dan pengujian ini membantu membedakan apakah bahan berasal dari hewan halal, non-halal, atau sumber lain, serta mendukung verifikasi dokumen bahan baku. Untuk uji alkohol, pastinya untuk mengidentifikasi jenis dan kadar alkohol yang digunakan dalam kosmetika. Pengujian ini penting untuk membedakan alkohol yang berpotensi bermasalah secara halal seperti etanol dari fermentasi dengan alkohol lain yang tidak memabukkan dan berfungsi sebagai bahan pendukung formulasi. Oke, untuk studi kasus kosmetikanya itu masker peel off di pasaran. Nah, ini yang kemarin saya teliti mengenai masker peel off di pasaran. Nah, tapi yang menggunakan gelatin. Jadi beberapa mengandung gelatin babi, terdeteksi mengandung gelatin babi, namun dia deskripsi di e-commerce-nya itu dia sudah berlabel halal. Kemudian, nah masker peel off ini sendiri tuh pasti untuk kaula-kaula muda, bahkan saya pun masih menggunakannya untuk merawat kulit wajah ya. Dan ini memang setelah saya meneliti produk masker peel off ini, saya lebih berhati-hati dalam memilih produk. Dan mungkin lebih misalkan kita beli di e-commerce, mungkin lebih memilih produk-produk e-commerce yang memang sudah jelas seperti itu teman-teman. Karena pada saat saya pengambilan sampel penelitian itu pun di salah satu market tersebut sudah ribuan yang membelinya begitu. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus aware terhadap produk yang kita gunakan, terutama kepada logo-logo yang mungkin bisa ditempel dengan mudah tanpa melakukan sertifikasi begitu. Oke, selanjutnya dugaan kandungan gelatin non halal. Nah, pada dugaan gelatin non halal ini di beberapa masker peel off
Gelatin kan untuk pembentukan film. Nah, gelatin ini berpotensi berasal dari sumber non-halal, seperti yang tadi saya sebutkan, babi, seperti dari gelatin babi. Apabila tidak ditelusuri secara jelas asal bahan dan proses produksi, kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk meskipun telah beredar luas di pasaran. Nah, untuk verifikasi ilmiah, makanya itu dilakukan uji laboratorium seperti uji DNA dan analisis bahan menjadi penting untuk memastikan kebenaran klaim halal. Pendekatan ilmiah ini tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas industri kosmetik halal. Oke. Nah, dampak produk yang tidak halal. Yang pertama pastinya kepercayaan konsumen akan menurun. Ketidaksesuaian antara klaim halal dan kondisi produk yang sebenarnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen ya. Itu yang terjadi di pribadi saya sendiri, karena setelah saya mengetahui hal tersebut, saya langsung lebih berhati-hati dalam memilih produk, walaupun di market tersebut pembeliannya itu lebih dari 5.000, seperti itu, bahkan lebih dari 10.000. Nah, kepercayaan konsumen otomatis akan menurun setelah saya melakukan penelitian tersebut. Karena hal itu ternyata jika digunakan, oh saya menggunakan bahan yang non-halal, seperti itu. Kemudian untuk risiko hukumnya, pelanggaran terhadap ketentuan halal dapat menimbulkan risiko hukum bagi pelaku usaha, termasuk sanksi administratif maupun pidana sesuai peraturan yang berlaku. Risiko ini muncul ketika produk beredar tanpa sertifikasi halal yang sah atau klaim halal tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian dampak etis dan religiusnya itu, ketidaksesuaian klaim halal juga menimbulkan dampak etis dan religius bagi konsumen muslim. Penggunaan produk yang tidak halal bertentangan dengan keyakinan dan nilai yang dianut, sehingga isu ini menyentuh aspek moral dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Nah, solusinya itu ya adanya pendampingan halal untuk beberapa industri atau UMKM. Yang pertama itu yang sedang saat ini sangat luas diinformasikan oleh BPJPH, yaitu program Self Declare. Nah, program Self Declare ini biasanya ditunjuk bagi UMKM dengan tingkat resiko bahan dan proses yang rendah. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produknya secara mandiri dengan tetap mengikuti ketentuan dan pengawasan dari otoritas halal, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih mudah dan terjangkau. Kalau tidak salah untuk program self declare saat ini, terutama pada produk makanan itu tidak ada biaya sama sekali, teman-teman. Kemudian untuk pendampingan proses halal berperan membantu pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan persyaratan halal. Pendampingan ini mencangkup identitas bahan penyusun, dokumen, penerapan SJPH hingga kesiapan audit, sehingga pelaku usaha dapat menjalani proses sertifikasi secara lebih sistematis dan benar. Untuk edukasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan literasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen. Melalui sekarang itu sudah banyak LPH atau LP3H yang mengadakan pelatihan-pelatihan halal atau edukasi halal terhadap masyarakat. Nah, melalui edukasi yang konsisten ini, pemahaman tentang halal tidak berhenti pada sertifikasi saja, tetapi berkembang menjadi budaya kepatuhan dan kesadaran bersama dalam menjaga kehalalan produk kosmetika itu sendiri. Ibu Nazila izin untuk penyampaian materinya tinggal 8 menit lagi ya Bu ya. Oh, baik Bapak. Terima kasih Pak Reski.
Oke, kosmetika halal dan keamanannya. Hubungannya apa sih halal dan safety? Keduanya ini sama-sama menjamin bahwa kosmetika tidak hanya boleh digunakan secara hukum agama, tetapi juga aman secara ilmiah. Kalau pada halal sendiri bahwa dia memenuhi syariat. Kalau untuk safety sendiri dia tidak membahayakan kesehatan atau tidak membahayakan konsumen serta penggunanya. Nah, untuk CPKB dan SJPH ini untuk cara pembuatan kosmetika yang baik dan sistem jaminan produk halal merupakan dua sistem yang saling melengkapi. Kenapa? Karena kalau CPKB itu kan menekankan mutu dan keamanan produk melalui pengendalian proses produksi, sedangkan SJPH memastikan kehalalan bahan dan proses integrasi keduanya sehingga menghasilkan kosmetika yang aman. Nah, serta perlindungan kosmetik penerapan halal dan safety ini yang nantinya akan menjadi perlindungan optimal yang optimal terhadap konsumen. Nah, halal bukan hanya sekedar logo. Nah, ini sistem yang berkelanjutan tidak cukup dijaga melalui sertifikasi satu kali, tetapi merupakan sistem yang berkelanjutan. Sistem ini memastikan bahwa setiap perubahan bahan pemasok maupun proses produksi tetap berada dalam koridor halal dan memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk komitmen produsen memang harus konsisten menerapkan SJPH, mematuhi regulasi, serta bersikap transparan terhadap penggunaan bahan dan proses produksi sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Serta pengawasan bersama ini, sinergi ini diperlukan untuk memastikan penerapan sistem halal berjalan efektif, kredibel, dan mampu menjawab tantangan industri kosmetika yang terus berkembang. Oke. Nah, masa depan kosmetika halal. Ada beberapa seperti inovasi bahan halal, digitalis sertifikasi halal, dan traceability halal. Untuk inovasi bahan halal ini, penggunaan bahan berbasis nabati, bioteknologi halal, serta alternatif pengganti bahan beresiko non-halal memungkinkan industri menghasilkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Untuk digitalisasi sertifikasi, sistem digital meningkatkan efisien, transparan, dan akurasi data sekaligus memudahkan pelaku usaha dan otoritas dalam mengelola sertifikasi halal kosmetika halal. Untuk traceability halal memungkinkan penelusuran bahan dan proses produksi dari hulu hingga hilir. Dengan sistem ini, kita sebagai konsumen dapat mengetahui asal-usul bahan, jalur produksi, dan distribusi produk dapat dilacak secara jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat integritas sistem jaminan halal. Oke, baik. Coba sebelumnya bisa Pak Rizky. Oke, ya, next. Oke, sekian. Jadi untuk teman-teman semua, untuk kosmetik atau produk-produk kosmetik yang digunakan oleh ibu bapak dan teman-teman semua itu bisa diperiksa di aplikasi Si Halal atau aplikasi BPJPH. Di situ nanti kita dapat mengetahui bahwa produk yang kita gunakan halal atau tidak, dan itu nanti ada kita tinggal memasukkan nama produknya saja seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini, Pak Reski. Baik, terima kasih kepada Ibu Nazila Nurhikmah MFAM atas pemaparan materi yang sangat menarik ya Bu ya, dan sangat informatif. Itu mengenai halal di balik label, apa yang harus kita tahu tentang kosmetika halal. Mungkin selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau mengaktifkan suara dan kameranya.
kami persilakan untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, kemudian teman-teman silakan sebutkan nama dan asal institusinya sebelum menyampaikan pertanyaan. Izin bertanya, Iya, silakan. Pada Aulia, silakan. sebelumnya perkenalkan saya Dina Rizky Salsabila dari Stikes Prima Indonesia. Ibu izin bertanya, jika suatu produk kosmetika bersertifikasi halal, kemudian produk tersebut terbukti mengalami kontaminasi silang pasca produksi, lalu siapa pihak yang paling bertanggung jawab secara etis, hukum, maupun religius? Apakah bisa dijelaskan berdasarkan konsep SJPH? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada peserta. Selanjutnya 2 pertanyaan lagi diberikan kepada silakan Soliha Azara. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Soya Azara, mahasiswa Stikes Prima Indonesia. Izin bertanya, Bu, jika suatu produk telah mendapatkan izin edar BPOM dan dinyatakan aman serta memenuhi spesifikasi baik keamanan maupun mutunya, apakah produk tersebut masih perlu dilakukan pemeriksaan kembali untuk memperoleh sertifikasi halal atau bisa langsung diperoleh sertifikat halalnya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dipersilakan kepada peserta. Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya, saya Arzeti Maharani dari Prodi Farmasi Stikes Prima Indonesia. Pertanyaannya itu, dalam kasus dugaan gelati non halal pada masker peel off, bagaimana seharusnya keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan pembuktian ilmiah diterapkan? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih kepada mahasiswa yang antusias ya bertanya di kuliah pakar pada hari ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama, jika suatu produk bersertifikasi halal yang sudah didistribusikan, mungkin setelah dipasarkan terjadinya kontaminasi silang ya seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah diproduksikan terjadi kontaminasi silang, kemudian yang bertanggung jawab itu siapa Bu? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Nazila. Oke, baik. Saya izin menjawab ya Pak Reski. Untuk kontaminasi silang pada pasca produksi termasuk resiko kehalalan yang harus diidentifikasi, dikendalikan, dan didokumentasikan. Jika kontaminasi itu benar-benar terjadi dan mengenai produk, maka status kehalalan produk dapat gugur dan tidak boleh diedarkan sebagai produk yang halal. Dan siapa yang disalahkan? Ya itu industri itu sendiri karena dia tidak memeriksa kembali pasca produksi itu sendiri. Begitu Pak Reski. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin cukup jelas ya teman-teman. Jadi yang sangat bertanggung jawab di sini adalah suatu produksinya ya. Jadi yang bermasalah suatu produksinya nanti bisa dicek lagi terhadap kehalalan suatu produknya seperti apa supaya mewanti-wanti tidak terjadinya kontaminasi silang. Baik, untuk pertanyaan kedua. Sebentar Pak Reski. Baik, Jadi ya Bu. tambahan. Jadi ketika kita mengajukan tentang sertifikasi halal ini teman-teman, itu pun nanti akan selalu dipantau berkala oleh penyelia halal yang bertugas dari LPH yang didaftarkan industri tersebut. Jadi ketika terjadinya hal tersebut, kita bisa menyalahkan industri, setelah itu nanti penyelia akan menindaklanjuti atau mengaudit kembali untuk status kehalalan pada industri tersebut. Begitu Pak Reski.
Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya yang cukup memberikan informatif ya. Selanjutnya mungkin langsung pertanyaan kedua ya dari peserta atas nama mahasiswa Azara. Di mana pertanyaannya, jika suatu produk telah mendapatkan izin edar oleh BPOM dan dinyatakan aman serta memenuhi sertifikasi baik keamanan maupun mutunya, nah apakah produk tersebut masih perlu dilakukan pemeriksaan kembali untuk mencegah sertifikasi halal atau bisa langsung diperoleh sertifikasi halalnya? Ibu, seperti itu Ibu. Oh, baik. Untuk produk-produk yang sudah didaftarkan di BPOM itu masih perlu mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH melalui LPH, teman-teman. Jadi tetap ada audit lanjutannya. Jadi misalkan sudah diaudit oleh BPOM, nantinya mengajukan ke BPJPH, selanjutnya tetap akan diaudit oleh tim dari LPH itu sendiri begitu. Jadi tetap harus mengajukan sertifikasi untuk halalnya. Baik, Pak Reski. Baik, terima kasih Bu. Mungkin jawabannya tetap diaudit ya Bu ya, meskipun telah dilakukan pengajuan. Nah, pengajuan di sini dalam artian itu langsung diajukan ke BJPH. Nah, di sini akan diaudit lagi ke LPH itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Nazila atas atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari mahasiswa atau peserta dari RZT, di mana dalam masker gel peel off ini terdapat beberapa penerapan ilmiah yang diberikan. Itu seperti apa ya, Bu ya? Jadi kan tadi ada sumber kehati-hatiannya ya Pak ya? Pada prinsip kehati-hatian pada masker peel off berbahan gelatin ini memastikan sumber, proses, dan penanganannya tetap halal dan tidak terkontaminasi karena gelatin termasuk bahan yang kritis. Nah, sumber gelatin yang pertama harus halal, misalkan dari sapi halal bersertifikat atau dari ikan. Kemudian dokumen halal gelatin wajib tersedia dan valid, serta peralatan penyimpanan dan transportasi dipisah dari produk yang non-halal tentunya. Kemudian untuk cegah kontaminasi silangnya, selama produksi hingga pasca produksi, jika ada keraguan atau kontaminasi, produk tidak boleh diklaim halal seharusnya. Begitu Pak Reski. Baik, terima kasih Bu. Mungkin untuk mempersingkatnya ya Bu ya, kalau misalnya bahan gelatin itu harus diperiksa harus halal. Mungkin sebelum kita memproduksi suatu produk itu, kita harus menentukan bagaimana bahan baku yang ditentukan oleh Certificate of Analysis-nya. Nah, jadi dari situ kita bisa memproduksi suatu bahan supaya tidak terjadinya kesalahan dalam memproduksi suatu produk. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat konstruktif. Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Nah, dapat kita simpulkan bahwa halal di balik label, apa yang harus kita tahu tentang kosmetik halal? Kosmetik halal mencakup semua bahan dari proses kita memformulasikan suatu formulasi dan bagaimana sistemnya. Nah, kehalalan kosmetik tidak hanya ditentukan oleh label saja, tetapi oleh keseluruhan rantai produksinya. Mulai dari sumber bahan yang seperti saya bilang tadi, kemudian proses pembuatannya seperti apa, hingga sistem jaminan halal yang diterapkan secara konsisten. Nah, halal dan keamanan produk saling berkaitan ya, seperti yang disebutkan oleh Ibu Nazila tadi dengan prinsip halal Taiban ya. Nah, di sini menegaskan bahwa kosmetika halal harus aman, bermutu, dan tidak membahayakan konsumen, sehingga aspek halal dan safety-nya tidak dapat dipisahkan. Kemudian ditinjau dari segi regulasi dan lembaga halal berperan strategis, keberadaan regulasi ini, lembaga sertifikasi, serta mekanisme pengawasan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen sekaligus mendorong tanggung jawab terhadap konsumennya seperti apa. Kemudian ditinjau dari parameter literasi dan verifikasi ilmiah sangat penting. Nah, pemahaman konsumen serta dukungan verifikasi ilmiah melalui pengujian laboratorium menjadi kunci utama untuk memastikan kebenaran untuk mengklaim suatu produk itu halal atau
atau tidaknya, dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, parameter yang dilihat, keberlanjutan halal membutuhkan kolaborasi dan inovasi. Nah, masa depan kosmetika halal bergantung pada komitmen produsen, pengawasan bersama, sehingga inovasi bahan halal, serta pemanfaatan teknologi digital dan travel untuk menjaga integritas sistem halal secara berkelanjutan. Mungkin selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, yaitu Ibu Nazila Nur Hikmah, MFAM. Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Mungkin bisa diserahkan sertifikat langsung. Oke, kita foto ya Bu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya gaya bebas Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami yang sangat inspiratif sekali. Mungkin untuk pemaparan materi 1 sudah cukup, dan sekian dan terima kasih Ibu Nazila. Baik, terima kasih Kemudian, sama-sama Pak Reski. ya, sama-sama Ibu, terima kasih Bu. Kemudian masuk kepada narasumber kedua kita adalah Bapak Muhammad Fatur Rahman, MFAM. Izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau lahir di Tel Aviv 27 Juni 1998. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Prof. Dr. Supomo di Yogyakarta. Nah, untuk riwayat pendidikan perguruan tinggi beliau, untuk sarjana beliau menyelesaikan pada tahun 2020 di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan di profesi apoteker di tahun lulus 2022 Universitas Ahmad Dahlan, kemudian di tahun 2023 beliau melanjutkan program studi Magister Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan dengan mengambil konsentrasi Magister Farmasi Klinis. Dan sekarang sedang berjalan program ilmu doktor di Universitas Ahmad Dahlan dengan mengambil ilmu farmasi konsentrasi farmasi klinis dan farmakogenomik. Untuk pengalaman beliau, mata kuliah yang diampu selama belajar, yang pertama ada farmasetikal, pengkajian resep dan dispensing, manajemen suplai obat, kimia medisinal 1, kimia dasar, farmasetika 1, farmakoekonomi, komunitas farmasi dan konseling, kemudian farmasetika 2, manajemen rumah sakit, farmasi sosial, patofisiologi, dan interaksi obat. Selain pengalaman mengajar, beliau juga pengalaman penelitiannya yang di tahun 2023 itu dengan judul Kepatuhan dan Luaran Terapi pada Pasien DM Tipe 2, Penggunaan Insulin di Apotik X di Yogyakarta. Itu sebagai ketua dan sumber dana sendiri, dan dilanjutkan di tahun 2025, efektivitas penggunaan antibiotik dibandingkan dengan ceftriaxone pada pasien febrile di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kemudian dilanjutkan karya ilmiah di tahun 2025, beliau menerbitkan buku Dasar-Dasar Farmasi Klinis, kemudian Farmakokinetik dan Farmakodinamik, kemudian sebagai pembicara di Universitas Ahmad Dahlan sebagai IPIC-nya, kemudian dilanjutkan dengan pengalaman pekerjaan apoteker penanggung jawab di Apotik UAD 2023 sampai 2024. Kemudian apotik pendamping di tahun 2021 sampai 2022. Kemudian lanjut ke saat ini beliau dosen di Universitas Kartika Mulia Jakarta 2024 sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman organisasi dan profesinya di tahun 2024 sampai sekarang beliau mengikuti organisasi Apoteker Indonesia itu sebagai anggota. Beliau memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam bidang farmasi klinis dan komunitas, baik dari sisi akademisnya, penelitian,
maupun praktek profesional. Dengan kompetensi tersebut, kami yakin pemaparan beliau yang akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua. Izin Bapak Apoteker Fatur Rahmat M.Fam untuk mengingatkan untuk pemaparan materi selama 50 menit dan dilanjutkan nanti 3 sesi pertanyaan. Nah, tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Bapak Apoteker Muhammad Fatur Rahman untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Oke, baik, suara saya terdengar ya Pak Reski? Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Reski. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Stikas Prima Indonesia yang sudah mau menerapkan ataupun mengangkat materi yang sangat kekinian menurut saya. Nah, di tahun sekarang itu ataupun di beberapa tahun terakhir ini itu banyak sekali masyarakat itu yang sudah mulai welcome ataupun sudah mulai meningkat terkait dengan produk-produk kosmetik, dan juga ini menjadi hal yang sangat relevan dengan kondisi pada saat ini terkait dengan penggunaan produk kosmetik halal. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ketua Stikas, kemudian beserta jajarannya, kemudian ada Bu Wiwin selaku Kaprodi di Prodi Farmasi beserta jajarannya, dan juga teman-teman di sini mahasiswa baik dari Stikas Prima Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa di luar dari Stikas Prima Indonesia. Oke, tadi teman-teman sudah cukup banyak mempelajari terkait dengan produk-produk halal, bagaimana proses pembuatannya agar luarannya itu menjadi suatu produk yang halal, tidak hanya halal melalui tempelan saja, tetapi mulai dari proses pengambilan bahan baku sampai ke proses pelayanannya itu juga harus menjamin terhadap kehalalan produk. Nah, untuk menjamin kosmetik itu halal, itu tidak hanya berperan penting dalam industri farmasi saja, tetapi kita perlu yang namanya kolaborasi antara farmasi di industri dan juga farmasi di bagian pelayanan. Nah, kalau hal tersebut itu tidak kita kombinasikan atau tidak berjalan secara bersamaan antara farmasi klinis dan juga farmasi yang di industri, maka terkait dengan produk-produk halal, di sini terlebih khususnya kita membicarakan terkait dengan produk kosmetik itu tidak akan tercapai. Karena industri farmasi sendiri sudah mencanangkan agar produk-produk yang halal ini itu bisa kita pasarkan ke masyarakat yang luas, tetapi tidak diimbangi oleh farmasi klinis yang ada di bagian pelayanan sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan edukasi, untuk memberikan menjamin keamanan suatu produk tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, jika soal farmasi klinis itu sudah mau mencanangkan agar produk-produk kosmetik halal ini itu bisa berdaya saing ataupun bisa kita pasarkan jauh lebih luas, tetapi dari sisi industrinya itu tidak mendukung karena tidak terlalu banyak produk yang mengeluarkan terkait dengan kehalalan tersebut, maka kedua hal ini itu tidak bisa berjalan. Nah, disinilah peran pentingnya kita sebagai seorang farmasi klinik atau mungkin Bapak Ibu ataupun teman-teman yang lainnya itu agar bisa menjamin itu produk yang sudah halal atau yang terjamin kehalalannya itu agar tetap aman, kemudian rasional, dan juga terkait dengan obat-obatan yang terkhusus kosmetik itu sudah terdaftar di DP JPH tersebut. Oke, next selanjutnya. Nah, kalau berbicara terkait dengan halal, di sini saya akan membahas dua konsep kosmetik secara halal. Nah, yang pertama terkait dengan halal dari bentuk sediaannya itu sudah disampaikan oleh Bu Nazila sebagai pemateri pertama, tidak perlu lagi saya jelaskan terperinci. Begitu juga terkait dengan bahan baku, kemudian
proses produksi, kemudian distribusinya terhadap, penggunaannya dan yang lain itu sudah disampaikan oleh Bu Nazila, dengan sangat cukup detail. Next. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kosmetik, itu dia pada saat ini itu salah satu kewajiban. Sekarang sudah bergeser. Kalau dulu itu sebagai, ya udah sebagai tambahan aja untuk mempercantik diri atau baiki penampilan lagi. Tetapi ini sudah menjadi tren yang menjadi suatu kebutuhan atau gaya hidup modern, terutama untuk kaum perempuan. Nah, tetapi pada saat ini juga tidak hanya, pada kaum perempuan yang meminati terhadap dunia kosmetik, tetapi laki-laki juga pada saat ini juga sudah welcome. Apalagi kalau misalnya kayak generasi-generasi GZ sekarang ini juga apa-apa skincare-an dan lain-lain untuk memperbaiki penampilan agar kulitnya tidak kusam misalkan, agar, eee, aroma tubuhnya itu, bisa ditutupi agar lebih wangi dan semacamnya. Nah, tetapi ketika teman-teman itu menghadapi ataupun menggunakan kosmetik, ini juga teman-teman harus memperhatikan apakah kosmetik yang teman-teman gunakan ini adalah kosmetika yang halal atau tidak. Karena tidak banyak sekali brand-brand ataupun produk yang ada di pasaran itu yang sudah mengarah ke arah kehalalan produk. Masih sangat sedikit, masih sangat minim sekali di Indonesia terkait dengan produk halal. Walaupun pada saat ini di tahun 2025 sudah mulai banyak sekali sekarang produk-produk yang mengarah ke kehalalan produk. Apalagi kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita ini adalah negara yang besar dan juga negara dengan populasi terbesar untuk eee, status, agama yang Islam. Itu adalah salah satu nomor pertama, kemudian kedua diikuti oleh Pakistan, kemudian India. Nah, ini adalah sasaran empuk kalau kita berbicara apalagi Bapak Ibu, ataupun teman-teman ini itu mempelajari terkait dengan obat-obatan. Nanti kalau ke depannya ini adalah salah salah satu sasaran empuk untuk teman-teman semuanya, untuk mengembangkan bahwa produk-produk kosmetik itu akan mengarah ke kehalalan. Karena banyak sekali pasaran yang bisa teman-teman berikan atau, bisa teman-teman garap. Karena, tidak terlalu banyak orang yang welcome untuk ke arah sana. Selanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah data bahwa seberapa banyak sih orang ataupun negara itu yang menggunakan produk-produk terkhusus kosmetika halal. Nah, di sini itu adalah India yang menduduki peringkat pertama untuk menggunakan produk-produk yang halal. Kemudian disusul oleh India, Bangladesh, Malaysia, dan juga Rusia. Nah, kenapa India yang menduduki peringkat pertama? Berarti kan bukan ada yang salah, berarti dari sisi Indonesia sendiri atau masyarakatnya sendiri itu masih belum welcome terhadap penggunaan kosmetik yang halal. Malah India, walaupun India itu juga salah satu 3 tidak Recording in hanya progress. kosmetika, tetapi produk-produk yang lain yang, secara, harfiah itu, harus, secara halal, mau itu sandang, pangan, papan, dan yang lain. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Bisa saja karena terkait dengan regulasi. Di India, itu regulasi untuk mendapatkan
status atau label halal itu tidak serumit di Indonesia. Makanya kenapa di India itu banyak sekali beredar terkait dengan produk-produk yang halal. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu regulasinya masih cukup panjang terkait dengan untuk mendapatkan label halal. Mulai dari pendaftaran, sebenarnya prosesnya sama, tetapi yang membedakan kalau di Indonesia itu dia harus melalui yang namanya sidang fatwa MUI. Kemudian kalau di India itu tidak melalui sidang fatwa tersebut, sehingga prosesnya lebih mudah dan juga produk-produk UMKM dan semacamnya itu lebih mudah mengakses ataupun mendapatkan labeling halal tanpa melupakan kaidah-kaidah yang harus terpenuhi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah data terkait dengan apa saja sih yang paling sering digunakan oleh konsumen muslim yang ada di Indonesia. Yang menduduki pertama itu adalah pasta gigi. Baru disusul oleh sampo, sabun cuci wajah, dan sebagainya. Nah, ini itu adalah salah satu ataupun berbagai macam gambaran terkait dengan produk-produk yang sering digunakan oleh konsumen yang ada di Indonesia. Nah, berarti kan pasta gigi udah ada yang menggunakan label halal atau tidak, sedangkan penggunaan pasta gigi di Indonesia itu sangat cukup tinggi. Nah, kemudian sampo dan yang lain itu teman-teman harus juga memperhatikan. Nah, ini itu harus ada sinergis antara eee, sisi industri dan juga sisi pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan agar produk-produk yang lainnya tersebut bisa bersaing secara kompetitif di pasaran Indonesia. Kenapa, eee, apa namanya, produk yang labelnya halal di Indonesia itu tidak cukup bersaing, itu karena produk labeling halal ataupun yang ada status halal di dalam produk tersebut itu sebagai pilihan tambahan, bukan suatu kebutuhan. Inilah mindset yang harus kita rubah sebagai sisi seorang farmasi, terutama teman-teman di pelayanan kefarmasian nantinya. Kita harus bisa merubah mindset dari konsumennya kita, bahwa labeling halal di sini itu bukan sebagai choice tambahan atau pilihan tambahan untuk memilihkan produk-produk kosmetika yang halal. Tetapi jadikan logo atau labeling halal ini adalah sebagai suatu kebutuhan. Nah, kalau kita sudah merubah sebagai suatu kebutuhan, ini akan menjamin terkait dengan keamanan yang jauh lebih baik signifikan dan menyesuaikan dengan populasi ataupun syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Karena kan kalau yang seperti yang teman-teman pelajari terkait dengan pembuatan formulasi dan yang lain, itu kan masih banyak menggunakan bahan-bahan yang non halal. Nah, ini adalah salah satu marketnya kita sebagai seorang farmasi klinis untuk mengedukasi agar merubah mindset dari masyarakat bahwa logo halal di sini itu bukan sebagai pilihan tambahan tetapi sebagai kebutuhan utama untuk memilih suatu produk. Next slide. Nah, ini saya tidak bermaksud untuk mengiklankan beberapa produk, tetapi saya hanya memberikan preferensi yang mungkin teman-teman di sini sering gunakan, terutama kaum perempuan. Ada produk A, B, C, D, dan E. Di sini itu yang masih sangat mendominasi, terutama di sini saya tidak bermaksud untuk mengiklankan produk atau brand tertentu. Di sini masih mendominasi Wardah. Karena, di sini, apa namanya, salah satu pencetus kalau tidak salah untuk mengarah ke kosmetika halal, disusul oleh produk-produk yang lain. Oke, next slide. Untuk produk halal, terutama kosmetik, itu memiliki nilai yang sangat-sangat strategis, di mana industri kosmetik di beberapa tahun terakhir itu kan mengalami yang namanya peningkatan penggunaan penggunaan kosmetika. Apalagi, terkait dengan gembar-gembor beberapa oknum yang mengiklankan
ataupun menyampaikan suatu produk yang tidak sesuai dengan klaim yang seharusnya. Nah, di sini itu sasaran empuk karena banyak sekali e-commerce itu yang menjual terkait dengan produk-produk kosmetik. Nah, di sini itu perannya kita ini muncul di sini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kosmetika yang berlabel halal agar penggunaannya itu aman, efektif, dan yang lain-lainnya. Sehingga ini akan berdampak terhadap kesehatan pasiennya, kemudian juga mendukung terkait dengan pemasaran terhadap produk yang halal secara etis dan juga berbasis bukti secara ilmiah. Kalau tidak teman-teman memberikan edukasi ataupun memberikan informasi kepada pasien untuk menggunakan obat-obatan secara halal, maka ini tidak akan bisa teman-teman capai untuk mengembangkan ataupun memaksimalkan terhadap produk-produk halal. Memang untuk produk-produk yang sudah memiliki label halal itu harganya lebih tinggi dibandingkan produk-produk kosmetik itu yang tidak memiliki labeling halal. Tetapi dari sisi kualitas, keamanan, efektivitas, dan yang lain, apalagi sasaran pasaran kita, segmentasi pasaran kita itu pada uh, yang beragama Muslim, itu menjadi suatu keuntungan bagi diri kita sendiri, walaupun harganya lebih mahal dibandingkan harga yang tidak memiliki labeling halal, tetapi secara keamanan, kemudian secara asal-usul bahan tersebut itu jelas bahwa produk kosmetik tersebut itu diambil dari bahan-bahan yang secara halal, kemudian produksinya halal dan semacamnya. Next slide. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pelayanan, maka kita harus memperhatikan terkait dengan adanya perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu dari internal, ada terkait dengan motivasi, persepsi, kemudian nilai pribadi. Nah, kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita untuk memberikan informasi, untuk memberikan persepsi, maka kita tidak bisa memberikan ataupun meningkatkan terkait dengan perubahan perilaku untuk menggeser bahwa produk halal ini bukan lagi menjadi pilihan, tetapi akan menjadi suatu kebutuhan utama untuk memilihkan produk-produk kosmetik. Selain itu, ada juga faktor eksternal di sini. Kita memanfaatkan faktor budaya, agama, dan juga tren sosial dan juga tren di masyarakat. Karena di Indonesia itu populasi yang beragama Muslim itu yang paling besar. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita berikan edukasi bahwa penggunaan produk kosmetik yang memiliki label halal itu bisa menjamin bahwa produk tersebut itu halal baik dari segi produksi dan juga bahan bakunya. Next slide. Nah, selain memikirkan terkait dengan bahan bakunya yang harus halal yang sudah disampaikan oleh Bu Nazila tadi sampai di bagian produksinya, tetapi kita harus memikirkan dari segmentasi pemasarannya karena nanti kita di bagian pelayanannya. Jadi di pemasarannya itu juga kita harus menjamin ada transparansi terhadap kejujuran, keadilan, amanah. Kalau di beberapa tahun terakhir itu kan ada beberapa oknum yang memasarkan produknya itu tidak jujur. Sehingga itu menjadi suatu isu yang cukup besar, apalagi di dunia kefarmasian. Bahwa dia mengiklankan, oh komposisi dari bahan A tersebut, atau niacinamide-nya yang harusnya itu di dalam produk itu dia 2%, tetapi disampaikan bahwa ini 3% untuk niacinamide-nya. Atau mungkin di ingredients-nya di situ. Maka ini tidak memenuhi secara syariah. Berarti kan tidak hanya
halal dari sisi produknya, tetapi juga kita harus memikirkan halal ataupun menyesuaikan dengan syariah dari sisi pemasarannya. Kita harus jujur, transparan terhadap konsumennya kita, bahwa kalau memang produk tersebut itu kandungannya niacinamide 2%, maka kita akan sampaikan produk tersebut 2%. Tidak kita sampaikan di situ mengandung 3%, kemudian mungkin atau alfa arbutin dan semacamnya. Itu yang harusnya tidak ada di dalam produk, itu menjadi ada di dalam produk, menjadi salah satu ingredients tambahan di dalam situ. Nah, hal ini itu kan tidak amanah dan juga tidak adil dari sisi konsumen yang sudah menggunakan produk tersebut. Walaupun dia di situ sudah jelas tertulis misalkan labeling halal, tetapi karena tidak ada kejujuran, tidak ada amanah dari sisi produk, dari sisi kita sebagai pelaku pemasaran produk tersebut, sehingga ini akan menjadi suatu keuntungan bagi sisi pemasaran produk tersebut. Nah, hal ini kan tidak sesuai dengan syariat yang yang berada di agama Muslim. Nah, ini akan berpengaruh terhadap nilai moral dan juga nilai spiritual. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan dalam dunia farmasi klinis. Jadi, kalau untuk urusan bahan baku, mendapatkan bahan baku yang halal dan semacamnya sampai produksinya, itu akan menjadi tanggung jawab dari farmasi yang ada di industri. Tetapi kalau kita yang berada di pelayanan, itu kita harus memasarkan sesuai dengan syariah yang agama masing-masing. Kejujuran terhadap suatu produk, mana produk itu yang bagus sesuai dengan kondisi kulitnya, kemudian ingredients-nya dan yang lain. Terlebih kalau misalkan ada oknum yang suka menempelkan tiba-tiba ada labeling halal. Di sini kan teman-teman sudah memiliki kemampuan ataupun keilmuan untuk mengecek apakah produk tersebut itu halal atau tidak. Jadi sebelum teman-teman sebagai seorang farmasi klinis nanti mengedukasi ke pasien, itu dipastikan bahwa produk tersebut memang sudah didaftarkan labeling halalnya atau tidak. Jika tidak, maka teman-teman harus menyampaikan bahwa produk tersebut itu belum memiliki labeling halal. Jadi harus ada kejujuran dan juga transparansi antara sisi farmasi dan juga sisi konsumennya. Next slide. Nah, di sini ada 3 peran penting yang harus teman-teman perhatikan di dunia farmasi klinis. Yang pertama sebagai edukator. Di sini teman-teman tidak hanya belajar terkait dengan obat-obatan yang teman-teman buat, tetapi juga kosmetika, makanan, dan lain-lain. Itu adalah salah satu perannya kita di sisi farmasi. Kalau di pelayanan itu kita sebagai edukator. Jadi kita akan mengedukasi nih pasien kita. Mana sih produk-produk kosmetik yang cocok sesuai dengan kondisi kulit pasien pada saat itu. Jika kondisi pasien tersebut dalam kondisi peradangan, maka akan kita pilihkan produk-produk yang sesuai dengan kondisi kulit yang sedang mengalami peradangan. Mungkin kemudian misalkan kalau pasien tersebut memiliki kondisi yang sedang berjerawat, maka kita pilihkan produk-produk yang sesuai dengan kondisi tubuh dari pasien. Dan teman-teman di sini harus bisa membedakan ataupun menguasai terkait dengan kandungan yang ada di dalam suatu produk, atau biasanya kita sebut terkait dengan produk knowledge. Nah, kalau teman-teman di sini tidak memahami terkait dengan produk knowledge tersebut, maka teman-teman tidak bisa menjalankan terkait dengan edukasi ke konsumen. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan atau memberikan masukan jika teman-teman tidak memahami atau menguasai terhadap produk knowledge tersebut, lebih-lebih terhadap bahan baku. Belum pakai sunscreen. Nah, kemudian yang kedua sebagai konselor penggunaan kosmetik. Nah, kalau di sini sih para kaum hawa di sini itu sudah sangat pintar sekali atau sudah sangat sudah sangat paham terkait dengan kosmetik yang mana sih yang cocok untuk beberapa jenis kulit dan yang lain. Kalau untuk yang kaum laki-laki itu biasanya tidak terlalu paham terkait dengan produk kosmetik yang cocok atau yang tidak dengan berbagai macam jenis kulit dan lain-lain. Tetapi ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk
para laki-laki yang bekerja di dunia klinisi. Karena teman-teman nanti di dunia klinisi tidak bisa membedakan gender antara laki-laki dan juga perempuan ketika nanti teman-teman sebagai konselor, sebagai edukator. Tidak bisa, "Oh, saya nggak paham terkait dengan produk-produk kosmetik." Konsumen tidak mau tahu, karena teman-teman ketika sudah menjadi seorang farmasi, lebih-lebih sebagai seorang apoteker, karena apoteker itu adalah ahli obat. Nah, tidak hanya ahli obat, tetapi kan kosmetik ini akan menjadi salah satu turunannya. Nah, teman-teman harus bisa sebagai konselor. Karena tidak jarang ketika teman-teman bekerja sama dengan SPKK, maka teman-teman akan menjadi seorang konselor. Jangan sampai malah SPKK-nya yang lebih paham terkait dengan produk-produknya. Kita sebagai seorang farmasinya tidak terlalu paham, sedangkan kita yang membuat suatu produk. Kemudian yang ketiga terkait dengan keamanan produk. Nah, keamanan produk di sini itu kita harus menjamin bahwa produk tersebut aman, kemudian tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi pasien dan juga di sini itu halal. Jika sudah mendapatkan label halal, maka ini akan mendapatkan sisi kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen yang ada di pasaran. Berbeda dengan beberapa kosmetik yang tidak memiliki labeling halal ini akan menjadi suatu kepercayaan yang tidak setinggi dengan produk yang memiliki labeling halal. Mungkin ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang pelayanan di farmasi, karena kita harus bekerja ekstra untuk mengedukasi kepada konsumen agar mau menggunakan produk-produk yang sudah memiliki labeling halal. Karena saya yakin apalagi terutama kaum perempuan itu sangat, sangat mudah melirik produk yang murah, selisih sedikit harga saja, itu pasti sudah langsung bergeser. Saya yakin itu. Sedangkan produk yang halal di sini itu jelas harganya jauh lebih mahal, sehingga mungkin dibandingkan dengan produk kosmetik yang tidak memiliki label halal, dia tidak bisa bersaing secara kompetitif dari sisi harga, tetapi dari sisi kualitas, menjamin keamanan produk, dan yang lain, dia unggulnya di sana. Tetapi ini tugasnya teman-teman nanti di bagian pelayanan, atau tugasnya saya sendiri juga yang bekerja di bagian pelayanan, agar konsumen itu mau menggunakan produk-produk yang sudah memiliki labeling halal. Oke, next slide. Oke, mungkin ini slide yang terakhir. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pelayanan, istilah kasarannya kita jual produk. Tetapi kalau kita menjual produk, kita harus memperhatikan dari sisi syariat agama Islam. Nah, terkait dengan kehalalan produk, ini adalah salah satu tren yang sangat dilirik oleh konsumen yang ada di Indonesia, apalagi Gen Z sekarang itu sangat sekali melirik terkait dengan produk-produk kosmetik. Nah, dengan meningkatnya produk ataupun tren kecantikan ini, maka dari sisi industri dan juga dari sisi pelayanan farmasi di bagian klinisi, ini juga harus bisa mengimbangi. Jangan sampai ada tumpang tindih di sana. Terjadinya kenaikan tren kecantikan di sana tidak diimbangi oleh sisi industri dan juga sisi pelayanan farmasinya. Di sini adalah 3 siklus yang harus saling mengimbangi satu sama lain. Dari sisi industrinya itu harus melakukan inovasi secara terus-menerus, kemudian juga harus bisa meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen terhadap suatu produknya. Salah satunya bisa mendaftarkan produknya tersebut agar menjadi produk yang halal. Kemudian dari sisi farmasi klinisnya juga, itu juga harus mendukung terhadap produk-produk yang memiliki labeling halal, agar konsumen tersebut itu bisa
mendapatkan produk-produk ataupun mendapatkan penjelasan yang sangat detail ataupun sesuai dengan kondisi tubuh ataupun sesuai dengan kondisi kulit dari pasarannya ataupun konsumennya. Next slide. Oke. Mungkin itu saja, mungkin Pak Reski, mungkin kita akan lebih banyak mungkin sharing ilmu terkait dengan pelayanan yang ada di farmasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Apoteker Muhammad Fatur Rahman atas pemaparan materi yang sangat menarik dan memberikan informatif kepada kita semua, di mana yang bertemakan peran farmasis klinis dalam kosmetika halal. Mungkin selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Saya ingatkan lagi bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan, mengaktifkan suara dan kameranya. Nah, kami persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu untuk di sesi 2 ini. Nah, pertanyaan akan kami tampung. Silakan sebutkan nama dan asal institusi sebagai menyampaikan pertanyaannya. Hmm, Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya sudah pada paham ini Pak Reski. Menjawab pertanyaan dulu ya Pak Fatur ya, dari mahasiswa yang atas nama Nila, di mana tren produk kosmetik itu semakin meningkat, baik itu di pasaran maupun produk yang akan didistribusikan melalui industri farmasi. Nah, seiring meningkatnya tren kosmetika halal, apakah berisiko meningkat juga dan peran farmasisnya seperti apa? Mungkin bisa dijawab Pak Fatur. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Untuk untuk trennya itu mengalami peningkatan dan juga kan sudah jelas ketika dia itu mengalami tren yang meningkat, maka brandingan terhadap suatu produk itu juga akan mengalami yang namanya peningkatan. Tapi dari sisi lain terkait dengan, apa namanya, mmm, branding eksfoliatif itu juga akan semakin tinggi juga. Sehingga hal ini itu kita harus bisa cegah dari sisi farmasinya. Nah, tugasnya kita untuk melakukan pencegahan tersebut itu kita lakukan edukasi kepada pasien. Nah, bisa teman-teman melakukan edukasinya melalui apa? Secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, secara langsungnya seperti apa? Ketika teman-teman berhadapan secara langsung dengan pasien, maka teman-teman akan menjelaskan terhadap produk tersebut dan juga zaman sekarang itu gadget ataupun terkait dengan media sosial itu sudah sangat terbuka sekali sehingga teman-teman bisa mengedukasikan ke arah sana agar, eee, apa namanya, eee, tadi, sorry, eee, eks brandingan eksfoliatifnya itu tidak, bisa kita kontrol atau tidak bisa mengalami yang namanya peningkatan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fatur, cukup jelas ya teman-teman. Jadi dilihat dari tugas untuk pencegahan terhadap pasien itu bisa kita arahkan secara langsungnya. Nah, kalau secara langsungnya bisa kita menerapkan dan menjelaskan produk itu seperti apa. Mungkin dilihat dari komposisinya, terjadinya peningkatan terhadap produknya itu juga kita jelaskan kepada pasien supaya tidak terjadinya kesalahan nantinya. Baik, terima kasih atas mahasiswa yang bertanya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak Fatur. Nah, jadi,
tren yang dilakukan oleh produk, sehingga dilakukan edukasi dan promosi terhadap suatu produk yang diberikan, baik itu terhadap konseling farmasinya. Nah, jadi batasan edukasi dan promosi itu di kosmetika halal kepada pasien itu seperti apa ya Bapak Fatur? Izin. Oke. Oke, baik, terima kasih. Untuk batasannya itu kita menjelaskan terkait dengan kalau untuk terkait dengan batasan-batasannya itu dari sisi produknya. Jadi teman-teman itu tidak bisa melakukan peracikan secara individual atau secara mandiri. Itu adalah batasannya. Walaupun teman-teman di sini memiliki keilmuan terkait dengan uh, terkait dengan peracikan bahan-bahan mana saja sih yang bisa kita kombinasikan untuk mengobati berbagai macam jenis-jenis penyakit yang terkait dengan kulit, kemudian anggota-anggota tubuh yang berada di luar dari tubuh tersebut, itu teman-teman tidak bisa melakukan peracikan secara mandiri. Itu adalah batasannya. Tetapi teman-teman di sini itu kan memiliki suatu keilmuan ataupun memiliki pondasi terhadap zat aktif yang ada di dalam produk-produk kosmetik. Nah, inilah yang nantinya teman-teman itu lakukan edukasi kepada pasien. Jangan sampai teman-teman datang nih pasien ke ke apoteknya teman-teman. Teman-teman tahu nih kondisinya, misalkan pasien itu jerawat. Nah, kemudian jerawatnya itu sudah mengalami yang namanya peradangan yang cukup cukup tinggi, misalkan. Pasiennya sudah menggunakan produk-produk yang ada di dalam pasaran atau produk sediaan jadi. Tapi obatnya tersebut itu tidak cukup efektif nih. Kemudian misalnya nih, kemudian teman-teman memiliki suatu keilmuan untuk meracik nih. Tahu nih, dia sudah menggunakan produk yang kandungan sorry, saya tidak terlalu ingat kandungan yang ada di dalam Vitasit itu kayaknya kalau tidak salah Vitasit itu kandungan yang ada di dalam sana itu apa ya? Sebentar. Gimana? Retinoid, Pak. Oke, nah misalnya kayak retinoin. Nah, retinoin di sana kan ada berbagai macam. Oke, terima kasih Pak. Kemudian di sana kan ada berbagai macam konsentrasi ya yang ada di dalam pasaran. Dia sudah menggunakan sampai konsentrasi yang paling tinggi, misalkan. Tetapi belum ada perbaikan. Kita dari sisi seorang farmasinya tahu nih, oh kita sudah mengganti dengan berbagai macam produk yang kandungan zat aktifnya yang jauh lebih baik, masih sama. Sehingga kita inisiatif untuk melakukan peracikan, itu tidak boleh tanpa adanya resep. Walaupun teman-teman memiliki keilmuannya, mungkin teman-teman tambahkan dengan beberapa antibiotik mungkin di dalam sana. Tambahkan anti peradangan mungkin di dalam sana. Tambahkan dengan lagi antioksidan di dalam sana untuk menghindari terjadinya kehitaman mungkin pada saat peradangan dan yang lainnya. Itu yang tidak boleh teman-teman lakukan. Teman-teman harus mengedukasi kepada pasien bahwa produk yang pasien itu sudah gunakan untuk mengatasi berbagai macam jenis kulitnya tersebut itu harus dikonsultasikan kepada dokter yang sudah memiliki keilmuannya, misalnya ke SPKK. Maka dari sana itu baru kita lakukan peracikan sesuai dengan kondisi tubuh dari pasien. Jika ada produk yang sudah jadi, maka teman-teman akan mengedukasikan kandungan-kandungan zat aktif yang ada di dalam sana. Tidak lagi teman-teman memodifikasi lagi produk yang sudah ada, tanpa adanya resep ataupun konsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab dari pasiennya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Fatur Rahman, MFAM yang cukup jelas ya menjelaskan mengenai batasan terhadap produknya. Nah, jadi batasan dari produk itu dilihat dari sisi produk terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak bisa meracik secara mandiri. Nah, kalau dibandingkan dari tim promosinya, jadi yang tim promosi ini hanya bisa menjelaskan produk ini hanya untuk di bagian luar saja, misalnya seperti itu. Atau menerapkan, oh ibu ini obatnya untuk anti jerawat, tapi dia tidak bisa meracikan untuk yang tim promosinya. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari Bapak Fatur tadi. Nah mungkin kalau dilakukan terhadap edukasi pasien itu bisa misalnya pasien itu terjadinya jerawat,
mungkin peradangannya yang cukup tinggi, bisa kita konsultasikan dulu terlebih dahulu ke dokter. Terus kalau bagian tim meraciknya kita telah mendapatkan resep dari dokter, baru apoteker bisa meracikan obat yang diresepkan oleh dokter tersebut. Mungkin seperti itu. Eh, Baik, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat konstruktif. Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi kita semua. Nah, jadi kesimpulan pada pemateri 2 ini adalah peran farmasi klinis dalam kosmetika halal. Sama-sama kita ketahui dari pelayanan kefarmasian klinis ini memiliki peran penting ya dalam pelayanan, baik itu kosmetik obat maupun kosmetik-kosmetik yang ada di luar sana. Nah, yang pertama, kita melihat menjamin keamanan dan kehalalan kosmetik obat itu yang setelah didistribusikan, kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, mungkin mendukung pemasaran kosmetik halal secara etis dan ilmiah. Kemudian peran farmasis klinisnya adalah jembatan strategis antara industri kosmetik halal dan kebutuhan kesehatan konsumennya. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Muhammad Fatur Rahman sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih terima kasih kepada Bapak Fatur. Mungkin sesi foto dulu ya Bapak Fatur. 1, 2, 3. Maaf yang penyerah sertifikatnya, ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami semua ya, Bapak Muhammad Fatur Rahman dan juga Ibu Nazila Nur Hikmah M.Fam. Demikianlah rangkaian kuliah pakar tingkat regional dengan tema peran farmasi dalam pengembangan dan edukasi kosmetik halal yang telah kita ikuti bersama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh antusiasme. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam pengembangan ilmu serta praktek kefarmasian ke depannya. Mohon maaf apabila selama memandu jalannya diskusi terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada MC untuk memandu rangkaian acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Apoteker Reski Mulia, M.Fam, selaku moderator pada hari ini, beserta pemateri-pemateri yang sangat bagus sekali dan berwawasan tinggi dalam penyampaian materi-materi pada kuliah pakar hari ini. Untuk sebelumnya, teman-teman, kita akan melakukan sesi foto bersama kepada seluruh teman-teman diharapkan untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya ulangi kepada seluruh peserta kuliah pakar pada hari ini untuk diperkenankan membuka kamera karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, sesi foto akan kita mulai pada 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh digaya